Spoiler, TV lain akan membahas bioskop Indonesia yang tayang di Trans TV pada tahun 2009. Berkisah tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai pemulung, tidak memiliki biaya, punya impian untuk bisa bersekolah, akhirnya mendapatkan tawaran beasiswa bersekolah, tapi di sekolah dukun. Gimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja, mari kita tonton. Di awal film memperlihatkan keseharian di sekolah dukun. Kurikulum yang diajarkan diantaranya adalah dasar-dasar menangkap kuntilanak, dasar-dasar ilmu santet, bahkan para siswa di sana pun sakti semua. Siswanya ada yang bisa meramal masa depan, ada yang bisa ngilang, ada yang bisa terbang, ada yang bisa berlari dengan cepat. Ada seorang perempuan yang bernama Kutilang ikut membantu babenya bekerja sebagai pemulung untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Dia memiliki impian untuk bisa bersekolah seperti teman-teman sebayanya, tapi hal itu terhambat karena si babe tidak punya biaya untuk bisa menyekolahkan Kutilang. Dan dari kejauhan ada seorang aki-aki yang bernama Ki Jenggot Naga memantau. Tidak lama kemudian Ki Jenggot Naga menghampiri mereka berdua. Ki Jenggot Naga memberikan brosur dan formulir pendaftaran untuk bisa bersekolah di sekolah dukun terbaik. Awalnya babe menolak karena tidak punya biaya, tapi Ki Jenggot Naga meyakinkan jangan khawatir karena di sekolah dukun ini tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Ki Jenggot Naga menawarkan beasiswa ini karena tahu potensi Kutilang yang sangat besar, karena dia adalah satu-satunya pemilik pancar sejati atau kekuatan murni yang dimiliki dalam diri terbaik. Ki Jenggot Naga juga menjelaskan tentang prospek menjadi dukun, bisa menjadi spesialisasi, bisa juga menjadi sandaran hidup. Kutilang pun akhirnya tertarik. Di tempat lain ada dukun berilmu hitam yang bernama Kiri Kanan dan Gusti Rajanya yang bernama Ki Hitam dari Pulau Jawa. Kiri Kanan mendapatkan tugas rahasia dan harus menjalankan secepatnya. Setelah persyaratan administrasi selesai seperti KTP dan legalisir ijazah terakhir sudah dilakukan, Kutilang keesokan harinya langsung menemui Ki Jenggot Naga. Ki Jenggot Naga yang sudah menunggu Kutilang di depan pohon pisang. Sekolah dukun ini berada di dimensi lain yang pintu masuknya harus melewati pohon pisang itu. Akhirnya Ki Jenggot Naga menyuruh Kutilang untuk membaca mantra yang sudah diajarkan semalam. Saya mau sekolah, wahai Kuncen. Kutilang baru datang langsung nabrak senior yang bernama Uma sehingga bajunya sampai robek. Uma pun menyuruh Kutilang benerin bajunya saat itu juga. Kutilang terdiam karena Uma sudah terlanjur kesal. Akhirnya dia langsung mengeluarkan kipas api dan akan menyerang si Kutilang. Ada dewan guru yang datang yaitu Nyi Siran datang melerai. Akhirnya Uma pun mengeluarkan jurus kipasnya, yaitu kipas ini bisa membuat permak levis. Upacara mengawali tahun ajaran baru dimulai. Pimpinan sekolah yaitu Ki Kepsek memperlihatkan keris yang tertancap di batu itu selama kurang lebih 300 tahun. Sebagai tanda sekolah ini sudah berdiri. Datang seorang senior yang bernama Ara. Dia adalah ketua keamanan. Dia nggak seneng kalau Kutilang sebagai orang susah untuk bersekolah di sana, karena semua rata-rata yang sekolah di sana adalah anak-anak dukun terkenal. Pelajaran pun dimulai dengan materi pembelajaran menerawang dengan mata batin. Ada siswa lain yang bernama Ponyo dibuat bahan bercandaan di kelas oleh gurunya yang sedang mengajar. Itu adalah celana dalam ekstra. Akhirnya para siswa pun diberi tugas untuk menemukan kelereng hitam yang disembunyikan dan akan mendapatkan poin 10 per kelereng yang ditemukan. Para siswa menggunakan kesaktiannya masing-masing untuk menemukan kelereng hitam itu, dan Kutilang pun mendapatkan 10 kelereng. Sementara itu Ponyo belum dapat kelereng sama sekali. Karena sangat kesal, akhirnya si Ponyo melempar batu dan akhirnya batu itu mengenai senior yang bernama Gaya. Gaya pun langsung marah, tapi Kutilang malah menghampiri senior Gaya dan malah gemes dan mencubit pipinya. Aduh, lucunya. Kamu jangan marah-marah dong, kan pipinya jadi merah. Akhirnya karena marah, senior Gaya langsung menyerang Kutilang dan akhirnya Kutilang pun terkapar jatuh. Senior Gaya ini adalah salah satu dari 4 anak paling sakti di sekolah ini. 4 anak paling sakti di sekolah itu antara lain adalah Ara sebagai ketua keamanan, Han, Gaya, dan Uma.
Empat anak senior paling sakti ini menantang Kutilang dan Ponyo untuk menemuinya sepulang sekolah. Akhirnya Ponyo pun bercerita awal mula terbentuknya Mahalima dalam kelompok mereka. Setahun lalu tanpa diketahui Dewan Guru sekolah dukun, Mahalima mencoba jurus paling dahsyat dalam perdukunan yang bernama ilmu 4-4-5 pancar. Jurus ini sangat berbahaya. Apabila para pelaku tidak cukup kuat, maka akan menyebabkan kematian. Dan akhirnya salah satu dari anggota mereka yaitu Hernum menjadi korban dan meninggal saat mencoba ilmu itu. Semenjak kejadian itu, Ara menjadi kejam. Soalnya Ara dan Hernum selesai lulus sekolah, mereka berencana untuk menikah. Pulang sekolah, Ponyo dan Kutilang menghadap Mahalima. Ara pun menghajar Ponyo dengan mengeluarkan jurus tapak mencret. Tapi akhirnya Kutilang mengorbankan dirinya yang terkena jurus itu. Di tempat lain, kiri kanan laporan ke Gusti Raja bahwa rencananya berjalan dengan lancar. Segera laksanakan rencana berikutnya. Waktunya sudah semakin dekat. Sendiko, Gusti. Pagi harinya waktu di sekolah, Kutilang masih kebelet, tapi semua toilet yang ada di sekolah itu antri semua. Dan akhirnya dia memutuskan untuk BAB ke danau di sebelah sekolah. Dan dia pun bertemu dengan Han. Han pun dengan baik hati mengasih tahu Kutilang untuk menyembuhkan ilmu tapak mencret itu. Caranya adalah dengan ambil pancer dari perutnya lalu buang ke danau. Akhirnya Kutilang bisa terbebas dari ilmu tapak mencret itu. Yeay, sembuh. Udah gak sakit lagi. Makasih ya, Kak. Lain kali kalau mau buang air di toilet, jangan di tempat gue mancing. Makasih ya atas bantuannya. Ada seseorang yang meneror sekolah. Ki Jenggot Naga menyarankan Kutilang untuk bisa membantu sekolah dalam menghadapi teror itu, yaitu salah satunya dengan membuka titik pancar yang dimiliki Kutilang. Akhirnya Ki Kepsek pun menyuruh untuk membawa Kutilang ke Mahalima untuk diajarkan ilmu 4-4-5 pancar. Akhirnya terjadi penolakan dari anggota Mahalima karena titik pancar Kutilang masih belum terbuka. Ara menolak mengajari Kutilang karena dia sangat benci Kutilang sekolah di sini. Akhirnya Kutilang menemui Han di danau karena dia pikir Han anggota Mahalima yang mau ngajarin dia ilmu 4-4-5 pancar. Tetapi Han tetap membela Ara dan tidak mau mengajarkannya. Kalau anak-anak Mahalima yang lain gak mau ajarin lo, kenapa lo pikir gue mau ajarin lo? Kutilang, lo lihat tuh, belum lama lo sekolah di sini, udah banyak kejadian aneh. Ini semua gara-gara lo. Sadar sekolahnya dalam bahaya, akhirnya Han mau mengajari Kutilang. Cincin batu akik. Gaya dan Uma tahu kalau Han diam-diam mengajari Kutilang untuk menguasai ilmu 4-4-5 pancar. Lo lihat, ini semua gara-gara. Di dalam sekolah ternyata banyak siswa yang kesurupan. Ara pun ngadu ke Kepsek. Semua kejadian di sekolah ini terjadi sejak Kutilang ada di sekolah itu. Semua teror yang terjadi itu datangnya setelah Kutilang bersekolah di sekolah dukun. Aduan dari Ara ini membuat Kutilang dikeluarkan dari sekolah. Kenapa saya dikeluarin dari sekolah? Saya juga merasa berat sekali untuk mengatakan ini kepada kamu, Kutilang. Kutilang pun sedih dan cerita ke Han karena anggota Mahalima benci sama dia sampai buat dia keluar dari sekolah. Dan Kutilang gak bisa ngelawan apalagi membalasnya. Tapi gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Gue gak bisa balas Ara. Han pun kesal mendengar perkataan dari Kutilang. Pagi harinya Han langsung nyamperin Ara. Han nuduh kalau Ara yang melakukan teror di sekolah. Gua nggak suka sama perbuatan lo ke Kutilang. Ara menyangkal bukan dia yang melakukan itu. Han kesal dan langsung menyerang. Terjadilah adu ilmu sesama anggota Mahalima. Gak ada ya, kepikiran sedikit pun buat neror sekolah gue sendiri. Dan gue gak suka lo fitnah kayak gitu. Karena takut keroyokan, Han pun mengajak duel 1 lawan 1. Terjadi pertarungan anggota Mahalima. Dan akhirnya dilerai. Dewan Guru
Tapi mereka mengeluarkan ajian katak dalam tempurung. Siapapun tidak bisa masuk atau menyentuh mereka. Ponyo ngasih tahu Kutilang kalau Han nantangin Ara, Gaya, dan Uma. Mereka langsung menuju TKP supaya tidak ada yang menjadi korban dari peristiwa ini. Jika terlambat maka salah satu dari mereka akan mati. Itu adalah ilmu katak dalam tempurung, Lang. Lu bisa mati, Lang. Tapi kalau kayak gini terus caranya mereka semua akan mati. Ponyo pun memberitahu bahwa ilmu katak dalam tempurung cuma bisa dipotong dengan keris sakti yang ada di batu. Ponyo pun meyakinkan bahwa Kutilang lah yang bisa mencabut keris sakti itu dari batunya karena dia pemilik pancar terhebat di bumi ini. Selalu bisa, Lang. Karena lu adalah pemilik pancar terhebat yang ada selama 300 tahun ini, Lang. Dan semua titik pancar lu kan udah kebuka, Lang. Cepet, Lang, sebelum mereka semuanya mati. Kutilang pun berusaha untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mencabut keris itu dari batunya. Akhirnya mereka pun bisa diselamatkan. Ponyo meminta keris untuk dibawanya. Bangun, Han. Yuk. Kiri kanan datang, ternyata Ponyo adalah Gusti Raja yang bernama Ki Hitam dari Pulau Jawa. Selama 300 tahun Ki Hitam mengincar keris itu. Ternyata dialah yang mengadu domba anggota Mahalima supaya bisa terpecah belah. Lihat mereka kiri kanan. Dengan mudahnya mereka kuasai. Dengan mudahnya mereka kubuat adu domba. Dan dengan mudahnya mereka kubuat saling curiga. Akhirnya anggota Mahalima sepakat jalan terakhir untuk mengalahkan Ponyo adalah dengan jurus 4-4-5 pancar. Akhirnya Mahalima lengkap sudah untuk bersatu melawan Ponyo. Mereka saling adu ilmu. 5 pancar. Ponyo dan kiri kanan pun berhasil dikalahkan oleh anggota Mahalima. Dan seketika itu Kutilang langsung tergeletak. Pagi harinya Kutilang balik mulung lagi sama babenya. Dia nggak mau balik sekolah. Terlalu banyak kenangan buruk di sekolah itu. Kutilang nggak mau sekolah di situ lagi. Mahalima pun datang membujuk supaya dia mau balik ke sekolah. Lang, gue, Gaya, dan Uma minta maaf ya atas kejadian kemarin. Kehilangan Harnum bikin kita semua lepas kontrol, Lang. Tapi sekarang kita udah nemuin penggantinya Harnum. Sekarang lu jadi salah satu di antara kita, Lang. Dan aku menunggu kamu. Kutilang pun mau balik ke sekolah karena Han yang mengajaknya. Aku pasti kembali, Han. Berakhirlah film Sekolah Dukun. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah belajarlah yang rajin. Siapa tahu dapat kesempatan beasiswa mengenyam pendidikan di sekolah dukun terbaik se-Asia Tenggara ini. Jangan lupa like dan subscribe.